Perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana. Dalam 2 dekade terakhir, perubahan iklim menjadi salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi dinamika bencana di berbagai negara, di berbagai belahan dunia. Misalnya laporan ilmiah dari Intergovernmental Panel of Climate Change itu menunjukkan bahwa suhu rata-rata global telah meningkat 1,1 derajat Celcius dibandingkan era pra-industri 100 tahun yang lalu. Tentu ada skenario moderat, skenario optimum, skenario optimis, pesimis, dan sebagainya. Namun kenaikan suhu ini mungkin relatif kecil sebetulnya, tapi dampaknya sangat luas terhadap sistem atmosfer, terhadap sistem laut, oceanografi, siklus hidrologi, dan lain sebagainya. Atmosfer yang lebih hangat mampu menyimpan lebih banyak uap air. Akibatnya ketika hujan turun, intensitasnya jauh lebih tinggi. Istilah Jawanya lebih deres. Nah, fenomena inilah yang menunjukkan mengapa banyak wilayah di dunia itu mengalami banjir yang lebih ekstrim dibandingkan beberapa dekade yang lalu. Enggak terbiasa banjir, sekarang banjir misalnya. Selain itu, pemanasan global juga menyebabkan kenaikan muka air laut, sea level rise, akibat mencairnya es di kutub serta pemuaian air laut. Bagi negara kepulauan seperti kita di Indonesia dengan beribu-ribu pulau, fenomena ini sangat penting. Banyak kota besar di Indonesia berada di wilayah pesisir, ada Jakarta, ada Semarang, ada Cirebon, ada Medan, ada Aceh, dan lain sebagainya. Wabil khusus di Pantura Jawa itu banyak kota-kota di sana. Ada Pekalongan, ada Batang, ada Demak, ada Semarang. Penelitian pesisir yang dilakukan oleh Aris Marfai yang saya lakukan itu menunjukkan bahwa di beberapa wilayah pesisir Jawa kenaikan muka air laut diperparah dengan penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah. Sehingga kombinasi kedua proses tersebut menyebabkan banjirop semakin sering terjadi, magnitudenya semakin besar, intensitasnya semakin tinggi. Data dari berbagai lembaga internasional misalnya menunjukkan bahwa lebih dari 40% populasi dunia tinggal di wilayah pesisir. Artinya 40% itu dia rentan atau rawan. Perubahan kecil pada muka laut, sea level rise tadi, karena perubahan iklim akan berdampak besar pada ratusan juta orang, karena 40% populasi di kawasan pesisir. Karena itu perubahan iklim tidak hanya menjadi isu lingkungan, tapi juga isu pembangunan, isu keamanan, isu perencanaan wilayah. Menurut saya itu. Nah, dalam konteks ini strategi adaptasi menjadi penting, termasuk misalnya kita berbicara tentang perlindungan ekosistem, pengaturan tata ruang, pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap perubahan. Indonesia sebagai laboratorium bencana dunia. Banyak ilmuwan yang menyebut Indonesia sebagai salah satu wilayah paling kompleks, paling dinamis, paling banyak baik magnitud maupun intensitas dari bencana atau paling kompleks dari sisi kebencanaan. Hal ini karena Indonesia selain berada di pertemuan lempeng tektonik utama yaitu Indo-Australia, kemudian Eurasia dan Pasifik, yang interaksi lempeng ini menghasilkan aktivitas gempa dan vulkanisme yang tinggi. Menurut BNPB, ribuan kejadian bencana tercatat setiap tahun di Indonesia. Nah, selain posisinya di 3 lempeng, kita juga berada di 2 samudra yang tentu siklus hidrologi mempengaruhi, hidrometeorologi juga mempengaruhi. Sebagian besar bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrim, trennya dilaporkan meningkat, tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai tempat, termasuk oleh para peneliti internasional. Misalnya kalau kita lihat basis data bencana global yang dikelola oleh Center for Research on the Epidemiology of Disasters. Tapi yang menarik lagi, kalau di Indonesia ini, wabil khusus Indonesia itu spesifik karena erat kaitannya dengan perubahan penggunaan lahan, deforestasi di hulu, misalnya perubahan landscape di hulu, konversi lahan basah, serta urbanisasi yang cepat itu mengubah keseimbangan hidrologi di banyak tempat, di banyak wilayah di Indonesia.
Misalnya kawasan perkotaan di Indonesia mengalami peningkatan luas permukaan kedap air secara signifikan karena adanya aspal, pertambahan rumah, konblok sehingga air tidak bisa meresap ke dalam tanah. Hal ini akan menyebabkan air hujan lebih cepat mengalir menjadi runoff, cepat ke sungai, meningkatkan debit secara signifikan, baik durasi maupun magnitudenya atau besarannya, sehingga mengakibatkan banjir. Di sisi lain, kawasan pesisir di bagian hilir juga mengalami tekanan dari in situnya sendiri, abrasi, kenaikan muka air laut, dan juga penurunan tanah. Nah, karena kompleksitas inilah Indonesia sering dijadikan lokasi penelitian bagi ilmuwan dari berbagai negara untuk memahami interaksi antara proses alam dan aktivitas manusia dalam menghasilkan bencana dalam skala yang luas dalam berbagai studi kasus yang berbeda. Nah, dengan kata lain, Indonesia tidak hanya menghadapi risiko besar, tapi juga memiliki peluang untuk menjadi pusat pembelajaran global tentang pengurangan risiko. Menuju pengelolaan lingkungan berbasis risiko, terdapat satu gagasan penting yang semakin diterima dalam ilmu kebencanaan modern akhir-akhir ini, yaitu bencana tidak berdiri sendiri. Bencana tidak berdiri sendiri. Ia merupakan hasil interaksi antara banyak faktor, terutama bahaya alam, iya, hazard, kerentanan juga, vulnerability, social vulnerability, physical vulnerability, economical vulnerability, serta keputusan manusia dalam mengelola lingkungan dan ruang. Ingat, keputusan manusia dalam mengelola lingkungan dan ruang. Berarti ada peraturan, masuk di situ kan keputusan manusia. Undang-undang. Gitu. Karena itu pendekatan pengelolaan lingkungan yang hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam tentu sudah tidak memadai. Makanya di Indonesia ada misalnya kajian lingkungan hidup strategis, mengkaji bagaimana dampak lingkungan terhadap suatu pembangunan yang dilakukan misalnya. Nah, sebaliknya diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan misalnya peta bahaya, kapasitas masyarakat, serta potensi perubahan lingkungan di masa depan. Kerangka kerja global seperti Sendai Framework, Sendai Framework for Disaster Reduction yang difasilitasi oleh UN Office for Disaster Reduction menekankan pentingnya integrasi antara pembangunan dan pengurangan risiko bencana. Lihat, integrasi antara pembangunan dan pengurangan risiko bencana. Artinya setiap keputusan pembangunan itu harusnya mempertimbangkan pertanyaan sederhana, namun penting. Misalnya, apakah kebijakan ini akan mengurangi risiko atau justru menambah risiko baru? Ada risiko yang muncul semenjak ulah manusia. Nah, dalam konteks pengelolaan lingkungan, ini perlu diterjemahkan dalam kebijakan praktis. Misalnya mempertahankan kawasan lindung di hulu untuk menjaga fungsi hidrologi. Nah, itu harus secara praktis dilakukan. Ada praksisnya. Melindungi ekosistem mangrove dari panahan gelombang di kawasan pesisir. Serta misalnya mengarahkan pembangunan permukiman menjauhi zona bahaya, tidak berada di zona bahaya. Pendekatan ini juga menuntut kolaborasi lintas disiplin. Ini yang perlu digarisbawahi dan sulit. Pendekatan kolaborasi lintas disiplin. Ada ilmu kebumian, perencanaan wilayah, ekonomi, kebijakan publik, ilmu sosial, psikologi, dan macam-macam. Hukum, dan lain sebagainya. Dengan cara inilah, pengelolaan lingkungan dapat berkontribusi langsung pada keselamatan masyarakat sekaligus keberlanjutan pembangunan. Dan tentu tujuan utamanya bukan saja untuk atau sekedar mengurangi kerusakan lingkungan, tetapi memastikan bahwa manusia dapat hidup lebih aman di tengah dinamika alam yang semakin kompleks, semakin memberikan tekanan.